اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyarul muslimin, azakumullah. Mengawali khutbah ini, Habib mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri Habib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian menjalankan semua kewajiban-kewajibannya dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang dan diharamkannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam baik wajib maupun sunnah semakin meningkat. Mengenal sejarah puasa dan keistimewaannya merupakan tema khutbah kita pada Jumat di awal bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Puasa adalah bentuk ibadah tertua di antara ibadah-ibadah lainnya. Ritual puasa sudah dilakukan manusia terdahulu, Nabiullah Adam alaihissalam di atas bumi ini. Jadi, jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, puasa sudah dikenal dan dipraktikkan di samping ibadah kurban serta sholat dalam arti ritual persembahan tertentu dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang tidak atau belum seperti yang kita kenal selama ini. Sejarah diwajibkannya puasa Ramadan bagi umat Islam berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yathrib, Madinah. Peristiwa ini menjadi tonggak penyempurnaan syariat Islam, di mana wahyu perintah puasa Ramadan turun pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang dikenal hingga kini. Dahulu kala, sebelum Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah kewajiban puasa selama bulan Ramadan turun, sejarah mencatat ibadah puasa dilakukan oleh para nabi dan umat-umat terdahulu, antara lain Nabi Adam alaihissalam terkenal dengan puasanya pada tanggal 13, 14, dan 15 di tiap bulannya, yang oleh umat Islam kemudian dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Nabi Adam juga dikenal dengan rutinitas puasanya memperingati momentum-momentum pertemuannya dengan ibunda Hawa di Arafah. Akhirnya dikenal dalam Islam dengan puasa sunnah 10 Muharram. Puasa Asyura 10 Muharram yang dilaksanakan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya setelah turun dari kapal terbebas dari bahaya banjir besar. Puasa Asyura 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya setelah terbebas dari Raja Fir'aun. Puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu puasa yang dilaksanakan sehari puasa, sehari berbuka, dan puasa lagi di hari berikutnya, dan seterusnya. Umat Islam sering menyebutkan dengan puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Disebut puasa Daud karena puasa itu dahulu telah dilaksanakan oleh Nabi Daud dan para pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa ketika Raja Namrud memerintahkan pengumpulan kayu bakar untuk membakar diri Nabi Ibrahim. Ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar, beliau dalam keadaan berpuasa sampai akhirnya Allah memerintahkan agar api itu menjadi dingin dan tidak sedikit pun membakarnya. Nabi Yusuf alaihissalam juga berpuasa ketika sedang menjalani masa tahanan akibat difitnah telah berbuat tidak senonoh dengan Zulaikha. Nabi Yunus alaihissalam berpuasa ketika berada dalam perut ikan paus. Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan banyak cobaan juga berpuasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "A'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabla." Artinya, di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kelima keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, qulubu famis shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Artinya, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak miski. Kedua, wastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Artinya, orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka.
Keistimewaan ketiga ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga doa-doanya mereka dikabulkan. Para malaikat itu dari saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, wa tusaffadu fihi maraddatu syayatin wa la yuflisuna fihi ila ma kanu yuflisuna fi ghairi. Yang artinya, di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan-bulan lainnya. Dan yang keempat, yuzayyinullahu lahum kulla yawmin jannata thumma yaqul yushiku ibadi shaimuna an yulqu anhum al-ma'unata wal adza wa yasiruna ilayhi. Artinya, setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu wahai surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, semua amal anak Adam manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis tersebut mengungkapkan bahwa ibadah puasa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan, Dia pula yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada orang sakit atau bahkan mati karena berpuasa. Manfaat puasa juga diakui oleh dunia kedokteran yang dikenal dengan puasa medis selama waktu tertentu sebelum seorang pasien menjalani pemeriksaan darah di sebuah laboratorium. Dan yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhirih lailah. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar? Qala la, walakin al-amali innama yuwaffa ajruhu idza qada amalan. Yang artinya, di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak. Hanya saja bagi orang yang beramal, maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Kelima hal di atas, sebagaimana telah diuraikan, merupakan keistimewaan nikmatul puasa di bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selain puasa, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, memperbanyak bacaan Al-Quran, serta menghidupkan malam-malamnya melalui ibadah sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya. Ini mungkin ada saudara-saudara atau sahabat kita, bahkan keluarga terdekat kita yang tahun kemarin mendapat bisa bertemu dan beribadah kembali dengan Ramadan tahun ini, namun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, kita yang masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa, tarawih dan ibadah sunnah-sunnah lainnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kelima keistimewaan di atas tadi dapat kita raih seluruhnya. Dan kita semua berdoa agar bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.